Salam pemirsa Tarakan TV di mana saja Anda berada. Selamat bertemu kembali pada kesempatan di mana kita belajar dari firman Tuhan. Ayat yang saya akan bahas bersama saudara hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sebelum lebih jauh kita belajar dari kebenaran ini, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Allah yang punya firman hidup ini, kami meminta hikmat dan bijaksana daripadamu, melalui Roh Kudus-Mu sendiri bekerja di hati kami. Tatkala firman-Mu disampaikan, kami mengerti dan dipulihkan oleh Tuhan. Kami mohon semua anugerah-Mu, melalui pernyataan kebenaran-Mu, kami semua dikuatkan, yang lemah dan yang sakit disembuhkan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, kami meminta semua ini. Haleluya. Amin. Pemirsa yang saya kasihi, hari ini kita belajar langsung kepada satu kebenaran yang masih terfokus kepada pribadi Kristus. Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ayat ini adalah perkataan langsung dari Yesus sendiri yang paling tajam dan paling dibenci oleh orang-orang di dunia. Karena Yesus dianggap orang yang egois, orang yang sombong, orang yang arogan, yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus Kristus mengumumkan bahwa ia adalah satu-satunya jalan. Dia adalah satu-satunya kebenaran. Dia adalah satu-satunya kehidupan. Dia sedang mengumumkan kepada seluruh dunia tentang suatu status yang unik, yang tidak ada pada orang lain. Status yang tidak ada bandingannya. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Ketiga kalimat ini mempunyai suatu keunikan. Yesus memakai kalimat ini dengan memakai kalimat jamak. Tetapi bentuknya adalah bentuk tunggal. Artinya, akulah satu-satunya jalan. Akulah satu-satunya kebenaran. Akulah satu-satunya kehidupan. Yesus tahu bahwa orang-orang banyak mengikuti dia karena roti, karena kesembuhan tubuh, karena motivasi yang tidak baik. Sampai saat sebelum Yesus naik ke kayu salib, didapatinya bahwa murid-murid yang paling dekat dengan dia masih saja tidak mengerti siapa dirinya. Yesus tidak marah, tetapi mendidik mereka dengan penuh kesabaran. Yesus tidak mencela mereka, tetapi mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Saudara, berbicara tentang jalan. Jalan kembali kepada Allah bukan dibuat dari beton. Bukan dibuat dari aspal. Tetapi jalan kembali kepada Allah yaitu Yesus. Kebenaran dan mengenal Allah bukan melalui Taurat, tetapi melalui Yesus. Hidup sejati bukan di dalam tokoh-tokoh sejarah dan orang-orang yang hebat yang mempunyai kelakuan serta watak yang menjadi contoh betapapun agungnya manusia. Tetapi satu-satunya adalah melalui Yesus. Muridnya yang paling dekat bahkan masih tidak tahu apa-apa tentang dia. Mereka tahu dia adalah Kristus, dia anak Allah yang kekal,
begitu hebat, saudara. Tetapi mereka belum dapat mengetahui di mana keunikan dari sifat dan karya Kristus. Yesus harus mengatakan dengan terus terang dan langsung kepada murid-muridnya, Aku adalah jalan, Aku adalah kebenaran, dan Aku adalah hidup. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah manusia di mana satu orang berani menggabungkan dirinya dengan kebenaran. Hal ini adalah hal yang sangat istimewa, saudara. Karena sebelum dan sesudah Yesus, tidak pernah ada seorang pun berani mengatakan bahwa dirinya adalah kebenaran. Walaupun bagaimanapun agungnya dia. Para nabi, para rasul, maupun para pendiri agama di seluruh dunia, tidak seorang pun berani mengatakan demikian. Tak ada seorang pun berani mengatakan kalimat seperti Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Orang-orang yang paling hebat di dalam sejarah manusia, tidak ada satupun yang pernah mengatakan bahwa dirinya itu adalah kebenaran. Ingatlah keunikan yang pertama ini. Sebagai orang Kristen, itulah Yesus Tuhan kita. Sekali lagi, inilah keunikan kebenaran di dalam kekristenan. Itulah Yesus Kristus. Sekarang kita perhatikan pertanyaan yang saya ingin kita jawab bersama. Apakah arti kata-kata Yesus tentang dirinya jalan, kebenaran, dan hidup? Ada beberapa kebenaran yang ingin saya bawakan untuk kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, arti kata-kata Yesus tentang dirinya, jalan, kebenaran, dan hidup. Yang pertama adalah, Yesus adalah tujuan hidup manusia. Jika Yesus berkata bahwa dia jalan di kebenaran dan hidup, arti yang pertama adalah, Yesus adalah tujuan hidup manusia. Yesus mengaitkan 3 topik besar, yaitu jalan, kebenaran, dan hidup. Dan ini dikaitkan oleh Kristus dengan dirinya, di dalam dirinya. Apakah manusia mempunyai hidup? Ya. Apakah manusia mempunyai jalan? Ada, tetapi belum menemukannya. Apakah manusia ingin kebenaran? Pasti ingin sekali. Saya, saudara-saudara pun pasti mau. Bagaimanakah hidup yang dimiliki oleh manusia? Hidup yang sudah terlepas dari sumber hidupnya. Kita adalah satu-satunya makhluk yang sedang mencari jalan keluar dan mencari isi ke dalam. Jalan keluar berarti hidup, pergi, perlu pergi. Isi ke dalam berarti hidup itu perlu inti. Kalau dalam hidup manusia tidak memiliki inti, maka hidupnya tidak berarti. Kalau dalam hidup manusia tidak pergi, maka hidup manusia tidak menjadi puas. Manusia belajar di sekolah dasar sejak masa muda sampai masa dewasa di perguruan tinggi universitas supaya dapat bekerja dan diakui oleh dunia. Apakah alasan bagi manusia melakukan semuanya ini? Karena manusia tidak dapat hidup tanpa kebenaran. Bagaimana dengan pemirsa? Renungkan kebenaran ini. Kristus adalah tujuan hidupmu dan tujuan hidupku. Yang kedua, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yang kedua artinya adalah Yesus datang dari Allah. Yesus bukanlah manusia yang bergumul menuju kepada Allah, tetapi sebaliknya, ia adalah Allah yang sudah datang kepada manusia. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 28, Yesus berkata, Aku datang dari Bapa, masuk ke dalam dunia, dan aku pergi meninggalkan dunia ini, kembali kepada Bapa. Inilah perbedaan Kristus dengan semua agama. Kristus mengatakan 2 jalan, 2-way traffic.
Sedangkan semua agama menyatakan one way traffic. Agama-agama berusaha mengajarkan manusia berbuat baik supaya amal kebaikannya diterima oleh Allah. One way traffic itu adalah dari manusia berproses supaya menjadi baik sehingga diterima oleh Allah. Tidak demikian dengan Yesus Kristus, saudara. Ia adalah Allah yang menjadi manusia dengan karya keselamatannya. Ia membawa manusia kembali kepada Allah. Jadi Yesus Kristus ditetapkan oleh Allah di dalam kekekalan. Kristus adalah Kristus yang kekal. Kristus adalah Kristus yang dari kekekalan, yang satu-satunya yang adalah Allah. Berinkarnasi menjadi manusia. Dia sekaligus adalah Allah dan manusia. Pengantara satu-satunya antara Allah dan manusia. Hanya ada satu Allah, dan di antara Allah dan manusia hanya ada satu pengantara. Pengantara itu adalah Dia yang pernah menjadi manusia. Dialah Yesus. Pemirsa yang saya kasihi, kebenaran apakah yang terkandung di dalam kata-kata Yesus yang ketiga? Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yang ketiga adalah Yesus adalah firman hidup sejak semula. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 1-3 saya bacakan demikian. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Haleluya. Rasul Yohanes menuliskan bahwa apa yang dinyatakan Bapa padanya dan rasul-rasul Kristus lainnya adalah firman hidup yang ada dari sejak semula. Firman hidup yang pernah menjadi daging dan darah. Telah dilihatnya, telah merabanya dengan tangannya sendiri. Kita memerlukan mata yang peka, pikiran yang lincah. Jangan sampai sudah menjadi orang Kristen selama berpuluh-puluh tahun tanpa mengerti apa-apa tentang siapakah Yesus. Yesus Kristus adalah satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Dan tanpa Dia, saya dan saudara-saudara pemirsa tidak akan sampai kemana-mana. Hidup di dunia adalah hidup yang tidak mungkin dipuaskan kecuali kita mencari kebenaran. Jadi kalau kita mencari kebenaran dan kebenaran itu lebih mengisi kita, maka itu berarti bahwa kebenaran itu pasti lebih besar dari hidup. Jadi waktu kita mencari kebenaran, kita mengira bahwa kita memiliki jalan untuk mengerti kebenaran. Tetapi jalan untuk mencari kebenaran sudah terbukti dalam semua agama adalah hal yang sia-sia. Semua pendiri agama mengaku bahwa mereka belum memperoleh apa-apa. Sehingga jalan menuju hidup sebenarnya bukan dimulai dari hidup, tetapi dari kebenaran. Dari kebenaran menuju hidup, bukan dari hidup menuju kebenaran. Jadi waktu kebenaran menyatakan diri secara inisiatif kepada manusia, maka jalannya bukan dari manusia kepada Allah, tetapi dari Allah kepada manusia. Maka kaitan antara jalan, kebenaran, dan hidup hanya dimengerti dalam Kristus yang adalah Allah yang benar, yang memberi jalan dan Allah yang memberi kehidupan. Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Waktu ia mengatakan kalimat ini, ia telah mengatakan kalimat yang begitu besar sehingga sekaligus mencakup seluruh alam semesta di dalam pencarian manusia tentang sistem nilai. Pencarian manusia tentang sistem nilai dicari manusia di dalam dua bidang besar, yaitu agama dan filsafat.
Manusia mau mengenal Allah, mau mengenal kebenaran, dan segala sesuatu hanya melalui dua cara. Cara pertama yaitu memakai hatinya untuk merenungkan. Cara kedua yaitu menggunakan otak untuk memikirkan. Dan hal ini tidak pernah terlepas dari usaha manusia sepanjang sejarah untuk mencari kebenaran. Pemirsa yang saya kasihi, ketika Yesus berkata, "Akulah jalan," Dia bermaksud menyatakan kepada manusia agar jangan mengira bahwa agama dapat menyelamatkan. Jalan satu-satunya adalah Yesus Kristus yang mati dan hidup bagi Anda. Bukan agama, bahkan kekristenan dianggap sebagai agama pun tidak dapat menjamin kehidupan. Bukankah semua agama mencari jalan, menunjuk jalan? Tetapi bukankah pendiri-pendiri agama akhirnya mati di tengah jalan sebelum mendapatkan jalan itu? Di dalam semua agama, tidak ada seorang pun pendirinya yang mengalami kebangkitan. Yesus adalah kebenaran. Di dalam semua sistem filsafat tidak ada kehidupan. Semua filsuf yang besar di dalam dunia sudah ada di dalam kuburan. Bahkan tidak seorang pun yang pernah bangkit. Satu-satunya yang menjadi pengharapan manusia adalah Kristus, yang berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Begitu besar dan begitu agungnya Kristus yang kita sembah. Kalau demikian, siapakah aku? Siapakah Anda? Siapakah saya? Saya adalah manusia yang diselamatkan sehingga dapat diberikan jalan menuju kepada hidup yang kekal di dalam Bapa melalui Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengenal Kristus? Kalau sudah, berapa besar cinta Anda kepada Kristus? Kiranya mulai saat ini kita menundukkan diri di hadapan Kristus dan kita semua menaklukkan diri kita kepada Raja di atas segala raja. Yesus adalah Raja atas segala raja. Hal yang menarik yang lain dari makna kata-kata Yesus tentang jalan, kebenaran, dan hidup adalah Yesus adalah pribadi yang unik. Yesus adalah pribadi yang unik, bukan misteri. Dia Raja atas segala raja yang telah menanggalkan kemuliaannya di surga, menjadi hamba, menjadi miskin, menderita, bahkan mati di atas kayu salib bagi Anda dan saya. Seorang pujangga Inggris bernama C.S. Lewis. Dulunya dia seorang ateis, saudara. Dia menerima evolusi dan menghina kekristenan. Dia mengutarakan satu kalimat tentang Yesus. Dengarkan. Jikalau Yesus bukan Tuhan, jikalau Yesus bukan Allah, maka cobalah katakan siapa dia. Tokoh ini bertanya sesuatu yang tidak dapat dia jawab, kecuali satu jawabannya. Yesus adalah pribadi yang unik. Pernahkah Anda melihat ada manusia yang unik seperti Yesus? Yesus pernah mengatakan, dan dia berkata, mengucapkan kata-kata yang belum pernah diucapkan oleh siapapun. Dia melakukan hal-hal yang belum pernah dikerjakan oleh siapapun. Dia berani mengumumkan kapan dia mati. Dan 3 hari setelah kematiannya, dia bangkit dari kematian. Jadi ketika Yesus berkata bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup, dia adalah jawaban dari pencarian kehidupan kita sekarang dan selama-lamanya. Dan siapakah Yesus menurut Anda? Pertanyaan ini penting untuk direnungkan.
sebagai seorang Kristen, sebagai seorang pengikut Kristus, Anda yang mendengar kabar dan firman ini, renungkan kembali siapakah Anda dan siapa Kristus di dalam hidup Anda. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah Bapa di surga tanpa melalui Yesus. Jadi percaya kepadanya bukan sesuatu yang mustahil. Mengikuti dia dengan setia bukan sesuatu yang harus patuh kepada aturan-aturan. Tapi Kristus adalah aturan surgawi. Kristus adalah ketentuan surgawi yang hanya kepadanya lah kita menaruh pengharapan kita untuk selama-lamanya. Di atas kebenaran inilah Kristus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Pernyataan yang lain yang diungkapkan oleh seorang tokoh gereja. Dia berkata bahwa Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah pengurus. Yesus adalah tabib. Dan Yesus adalah raja yang akan datang. Songsonglah dia dan tetaplah setia, percaya kepadanya apapun yang Anda alami hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Di hadapan Allah yang Maha Tinggi, sekali lagi kami bersyukur oleh karena kebenaran yang telah kami dengar bersama. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kiranya terpatri di dalam batin kami semua. Baik hamba-Mu sebagai pemberita, bahkan pemirsa sekalian dimanapun mereka berada. Kebenaran ini akan menjadi penuntun kehidupan kini dan sampai Kristus datang kembali. Terpujilah nama-Mu, di dalam Yesus kami menyambut kebenaran ini. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk pertemuan yang kita lakukan hari ini. Shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara.